Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Untuk itu, kepada Mbak Natasha dimohon untuk memimpin ya, Mbak. Iya, Bu. Satu, dua, tiga. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Silakan duduk. Terima kasih ya, Mbak Natasha. Oke, baik, saya mulai ya pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Oke. Sebelum itu silakan berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Siapa hari ini yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua, alhamdulillah. Berarti nihil ya untuk hari ini. Iya, Bu. Oke. Sebelum memasuki inti materi, saya mau bertanya dulu. Minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai apa? Surat, Bu. Surat. Oke. Apa sih surat itu? Ada tipe dua surat, Bu. Surat pribadi sama surat dinas. Oke, surat pribadi sama surat dinas. Mungkin Mbak Natasha? Gimana, Bu? Menurut Mbak Natasha, surat itu apa? Untuk surat berbentuk lembaran untuk mengundang seseorang. Oke, good job. Jadi betul ya, minggu lalu kita telah mempelajari materi mengenai surat yang merupakan suatu alat penyampaian informasi baik secara cetak maupun secara online. Surat juga dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan juga surat dinas. Surat pribadi disampaikan kepada kerabat, keluarga, teman, dan lain-lain. Namun surat dinas dipergunakan untuk keperluan sebuah instansi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks deskripsi. Sebelumnya mohon maaf ya, proyektornya lagi bermasalah, jadi materinya saya kirim melalui grup WA. Silakan dicek di WA grupnya masing-masing. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, tujuan mempelajari teks deskripsi adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi ide pokok, kalimat fakta, dan kalimat opini, unsur intrinsik dan ekstrinsik pada sebuah objek teks deskripsi, baik yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan juga visual. Lalu, metode pembelajaran yang digunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Oke, langsung saja memasuki materi. Kita nanti akan belajar tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, dan juga struktur dari teks deskripsi serta kaidah pembahasannya. Oke, untuk slide yang pertama, tolong Mbak Natasha dibacakan. Baik, Bu. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci
sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan. Oke, terima kasih Mbak Natasha. Jadi benar, teks deskripsi merupakan teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci. Sehingga pembaca seolah-olah itu melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya membahas mengenai ciri-ciri dari teks deskripsi itu ada 3. Mbak Firda bisa tolong dibacakan? Baik Bu. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama itu ciri teks deskripsi dari segi tujuan, yaitu untuk menggambarkan objek serinci dan selengkap mungkin dari sudut pandang penulis. Yang kedua, ciri teks deskripsi dari segi objek. Ciri objek yang digambarkan pada teks deskripsi bersifat khusus, individual, dan personal. Yang ketiga, ciri teks deskripsi dari segi isi, memuat informasi yang lengkap, jelas, rinci dari pengamatan penulis. Oke, terima kasih Mbak Firda. Jadi ciri-ciri teks deskripsi tadi ada 3 ya. Yang pertama, ciri teks deskripsi dari segi tujuan. Teks deskripsi itu dibuat untuk menggambarkan objek serinci dan selengkap mungkin dari sudut pandang penulis dengan melibatkan 5 kesan atau 5 panca indera, yaitu melihat, mendengar, mengecap, merasa, dan juga mencium. Yang kedua, ciri teks deskripsi dari segi objek. Ciri objek yang digambarkan pada teks deskripsi bersifat khusus, individual, dan personal. Artinya, hasil pengamatan objek yang dideskripsikan bisa jadi berbeda meskipun jenisnya sama. Contoh, ketika menulis teks deskripsi tentang tempat wisata, kamu menggambarkan tempat tersebut terlalu ramai dan sesak. Namun, bisa saja temanmu menggambarkan tempat tadi sebagai objek wisata yang seru untuk dikunjungi beramai-ramai. Jadi, teks deskripsi itu bisa saja satu objek, tapi ketika Mbak Firda dan Mbak Natasha menuliskan itu berbeda pendapatnya. Gitu. Yang ketiga, ciri teks deskripsi dari segi isi. Sebuah teks deskripsi harus memuat informasi yang lengkap, jelas, rinci, dan pengamatan penulis. Teks deskripsi dibuat berdasarkan pendapat personal atau subjektif, sehingga akan ditemukan penggunaan kata-kata sifat. Contoh, kucingku berumur 1 tahun, bulunya halus, lebat, berwarna abu-abu, ekornya panjang dan bergoyang. Setiap kali aku memanggil namanya, sungguh lucu dan memuaskan. Selanjutnya, tentang jenis teks deskripsi. Jenis dibedakan menjadi 2, jenis teks deskripsi berdasarkan bentuk dan juga jenis teks deskripsi berdasarkan isi. Jenis teks deskripsi berdasarkan bentuk ini terdiri dari teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. Jenis teks deskripsi berdasarkan bentuk itu tadi terdiri dari teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. Teks deskripsi berdiri sendiri artinya teks tersebut berdiri sendiri dan tidak dicampur padukan dengan teks lain. Sedangkan jenis teks deskripsi berdasarkan isi terdiri atas teks deskripsi spasial, objektif, dan subjektif. Teks deskripsi spasial adalah teks yang menggambarkan objek dengan sudut pandang ruang dan waktu. Teks deskripsi objektif adalah teks yang memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya tanpa harus diberi opini tambahan. Kemudian yang terakhir, teks deskripsi subjektif adalah teks yang memuat informasi dengan tambahan opini penulis sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, atau dirasakannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak. Mbak Natasha mungkin? Tidak, Bu. Sudah. Oke. Saya lanjut ya berarti. Ya, Bu. Selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi, deskripsi bagian, dan juga simpulan atau pesan. Nah,
Di bagian identifikasi merupakan bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Misalnya, kamu memiliki objek pantai. Nah, kamu bisa menginformasikan nama dan lokasi dari pantai tersebut dari tulisan yang kalian buat. Gitu. Terus yang kedua, ada deskripsi bagian. Di deskripsi bagian ini merupakan gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan apa yang telah dia lihat, dengar, rasakan, dan selama mengamati objek pilihan. Misalnya, ketika mendeskripsikan pantai, kamu bisa menggambarkan bahwa pantai merupakan tempat yang sangat indah dengan deburan ombak yang ramai, tetapi udaranya sangat panas, sehingga membuatmu harus terus memakai topi agar kita bisa menikmati pemandangan. Nah, selain itu kalian juga bisa menuliskan rute perjalanannya ketika ke pantai itu seperti apa, fasilitas yang didapat itu apa saja, lalu ada juga harga tiket masuknya itu berapa. Nah, itu bisa kalian masukkan di dalam deskripsi bagian. Selanjutnya ada simpulan atau kesan. Struktur simpulan atau kesan ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap suatu objek. Bagian ini bersifat opsional. Contohnya, meskipun pantai ini indah, tetapi banyak pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan. Jadi, kalian tulislah di bagian akhir teks deskripsi itu kesan-kesan kalian selama berkunjung ke pantai tersebut ketika kalian menggunakan sebuah objek pantai. Seperti itu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan itu ada 6. Ada yang tahu apa saja? Mungkin Mbak Natasha atau Mbak Firda? Ada yang tahu? Iya, Bu, saya. Ya, apa saja Mbak? Yang pertama, ejaan dan tanda baca. Yang kedua, sinonim. Ketiga, kata umum dan kata khusus. Yang keempat, kata sifat. Yang kelima, kalimat perincian. Dan yang terakhir, kalimat serapan panca indera. Oke, bagus Mbak Natasha, terima kasih ya. Jadi, saya jelaskan. Kaidah kebahasaan teks deskripsi itu ada 6. Ada ejaan dan tanda baca, sinonim, kata umum dan kata khusus, kata sifat, kalimat perincian, kalimat serapan panca indera. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu ejaan dan tanda baca. Ejaan itu mencakup penulisan huruf kapital. Ada 5 aturan mengenai penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama seseorang. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan juga bahasa. Yang keempat, huruf kapital sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya Danau Toba. Nah, penulisan Danau Toba itu huruf depannya D itu memakai huruf kapital, dan Toba itu T-nya menggunakan huruf kapital. Sedangkan tanda baca membahas penggunaan tanda titik dan koma dalam teks deskripsi. Tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda baca titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur suatu pemerincian. Tanda baca koma dipakai sesudah kata seru. Tanda baca koma dipakai di belakang kata penghubung antara kalimat. Oke, sebenarnya saya ingin menunjukkan contoh dari penulisan ini, huruf kapital, terus tanda titik, tanda koma, tanda seru, dan lain sebagainya. Cuma karena ini tidak ada papan tulisnya di sini, jadi nanti saya tuliskan catatannya saja, terus saya kirimkan di WA group ya. Oke, selanjutnya mengenai sinonim. Apa sih sinonim? Ada yang tahu?
Mbak Firda, sinonim, ada yang tahu apa itu sinonim? Itu Bu, kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Oke, good job. Berarti kalau kesamaan makna antara satu kata dengan yang lainnya, contoh dari sinonim itu apa? Ada yang tahu nggak contoh dari sinonim? Kalau antonim kan lawan kata. Kalau sinonim kan persamaan kata. Nah, contoh dari sinonim? Tahu Bu. Nggak tahu. Kemarin nggak belajar ya. Iya Bu. Oke, contoh dari sinonim itu misalnya bertemu sama dengan berjumpa. Oke, kalau hewan sama dengan binatang. Oke, kalau senang sama dengan Sedih. bahagia. Bahagia. Oke, sekali lagi. Kalau bohong sama dengan dusta. Oke, good job. Jadi, sinonim merupakan kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Di dalam teks deskripsi, sinonim dapat digunakan untuk mengganti kata agar tidak membosankan untuk dibaca. Yang ketiga, ada kata umum dan kata khusus. Kata umum atau hipernim merupakan kata yang ruang lingkupnya luas dan mencakup banyak hal. Kata khusus atau hiponim merupakan kata yang cakupan maknanya lebih sempit. Sebagai contoh, toko itu menjual berbagai jenis bunga. Ada bunga mawar, melati, anggrek, kenanga, lili, sampai kamboja. Kata umum dalam kalimat tersebut adalah bunga, sementara kata khususnya yaitu jenis-jenis bunga. Jenis-jenis bunganya tadi kan ada mawar, melati, anggrek, kenanga, lili, dan kamboja. Seperti itu. Yang keempat ada kata sifat. Kaidah pembahasan teks deskripsi yang keempat adalah kata sifat. Kata sifat atau adjektiva merujuk pada keterangan pada objek yang dideskripsikan. Kata ini juga sering diawali dengan kata lebih dan sangat. Contohnya, sangat jernih, lebih besar, sangat tinggi, lebih mancung, lebih cantik, dan lain sebagainya. Kaidah pembahasan yang kelima ada kalimat perincian. Kalimat perincian dalam teks deskripsi berguna untuk menjelaskan objek sehingga mudah dibayangkan oleh pembaca. Dan kaidah pembahasan teks deskripsi yang keenam adalah kalimat serapan panca indera. Kalimat serapan panca indera merupakan kalimat yang penulisannya berhubungan dengan indera penglihatan, pendengar, perasa, pencium, dan pengecap. Sebagai contoh, bunga mawar adalah bunga kesukaanku. Wanginya harum dan memiliki banyak warna. Tetapi kita harus berhati-hati saat memegangnya, sebab bunga mawar mempunyai batang berduri yang bisa membuat tangan terluka. Oke, itu tadi sedikit pemaparan materi mengenai teks deskripsi. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Nah Bu, Silakan, Beda. jadi misalnya kalau deskripsi itu kan mendeskripsikan apapun itu yang di sekeliling kita, Ya. sama kayak misalnya orang gitu kan. Jadi kalau misalnya saya sama Pak Natasha nih mendeskripsikan orang itu, tapi itu berbeda gitu ya Bu, ya, nggak harus sama. Iya, jadi misalnya ini Mbak Firda sama Mbak Natasha ini mendeskripsikan orang, katakanlah artis si A. Nah, dari sudut pandang Mbak Firda dan Mbak Natasha itu pasti beda. Mungkin Mbak Firda membahas tentang ketampanannya, kecantikannya, bagaimana perilakunya, sedangkan Mbak Natasha mendeskripsikan orang tersebut tentang sosialnya, bagaimana hubungannya dia dengan orang lain, misalnya tentang kekayaannya nih berapa, seperti itu. Jadi bisa saja pendeskripsian satu objek ini dideskripsikan oleh dua orang ini menjadi teks deskripsi yang berbeda. Seperti itu, Mbak.
Oke, Mbak Natasha mungkin ada yang ditanyakan? Sudah, tidak ada. Sudah, oke, berarti semuanya sudah paham ya. Oke, berarti sekarang waktunya tugas. Oke, tugas. Jadi nanti setelah ini saya kirimkan LKPD yang berisi dua teks deskripsi dengan judul yang pertama Ibu Inspirasiku, yang kedua teks deskripsi dengan judul Ayah Panutanku. Nah, di antara kedua teks deskripsi itu nanti silakan kalian buat kolom di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan nanti Ibu Inspirasiku, yang di sebelah kiri Ayah Panutanku. Kemudian silakan kalian tuliskan ide pokok yang ada dalam kedua teks deskripsi yang telah saya kirimkan nanti. Mengerti ya? Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Untuk deadline-nya Bu. Deadline-nya hari ini dong. Kan nanti dipresentasikan. Hari ini ya. Waktu pengerjaannya 10 menit cukup? Cukup Bu. Oke, silakan dikerjakan Mbak Natasha dan Mbak Mirda. Oke, waktu sudah menunjukkan 8 menit. Sudah selesai? Belum, Bu. Belum, Aku mau bertanya mau bertanya. Yang sebelah mana Mbak Natasha? dengan ide pokok. Saya lewat sini. Sebentar. Yang mana Mbak? Ide pokok, Bu. Oh, ide pokok. Jadi ide pokok itu kalimat utama dalam sebuah paragraf, Mbak. Jadi yang mewakili, misalnya nih Mbak Natasha menuliskan tentang pantai Pandawa. Nah, ide pokoknya misalnya nih, Pantai Pandawa merupakan pantai yang terletak di daerah bla 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 bla. Nah, itu merupakan kalimat utama. Kalimat utama itu disebut dengan ide pokok itu tadi. Itu Mbak. Sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah. Makasih, Bu. Pokok kita sudah jelas. Oke. Berarti setelah ini waktunya presentasi. Sudah selesai atau belum? Belum selesai. Minggu depan aja loh, Bu. Minggu depan. Iya Bu. Oke, minggu depan. Tapi minggu depan harus sudah selesai dan harus dipresentasikan ya. Baik Bu. Oke. Kalau gitu silakan pekerjaannya diselesaikan di rumah. Minggu depan dipresentasikan di jam yang sama, harus sudah selesai ya. Ya Bu. Oke, berarti cukup sekian pembelajaran hari ini. Namun sebelum saya tutup, saya ingin bertanya dulu, apakah tadi ada kesulitan selama proses pembelajaran? Ada Bu. Ada. Oke, jika ada kesulitan untuk pertemuan selanjutnya bisa disampaikan ya, biar pembelajarannya itu menyenangkan. Nah, apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Dari apa aja sih yang kalian dapatkan hari ini? Teks deskripsi. Oke, teks deskripsi, apalagi Mbak Mirda mungkin? Yang penting teks deskripsi yang mendeskripsikan satu objek tapi di setiap orang deskripsinya berbeda-beda. Oke, apalagi mungkin ada yang lain? Ciri-ciri teks deskripsi. Oke, ciri-ciri teks deskripsi, apalagi Mbak? Struktur. Oke, Jenis-jenis. oke, apalagi? Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Ya Bu. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Lalu untuk pertemuan minggu depan kan kita melanjutkan yang ini ya, lalu setelah presentasi kita lanjut untuk menulis teks deskripsi ya. Nah, untuk objeknya nanti saya yang menentukan atau kalian yang menentukan? Kita jauh. Oke, berarti silakan dipersiapkan juga objek apa yang ingin kalian tulis minggu depan. Jadi minggu depan adalah melanjutkan presentasi, lalu selanjutnya menulis teks deskripsi, gitu ya. Iya Bu. Oke. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
jumpa minggu depan.